Selamat bertemu kembali kepada siswa-siswa SMA atau MA dalam pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Kalau sebelumnya kita bertemu dengan fisika, sekarang kita akan bertemu dengan matematik ya. Dengan bab persamaan eksponen ya, dengan bab persamaan eksponen. Nah, diambil dari buku ini, buku saya ya. Jadi saya selalu menggunakan buku saya. Ya, ini adalah matematika untuk siswa SMA MA kelas 10, kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam. Ya. Matematika Marten ini. Ya. Penerbit Ramawidya, dan ini sudah disahkan oleh Depdikbud ya. Jadi ada SK menterinya. Edisi revisi 2016. Oke, ada beberapa bentuk ya dari persamaan eksponen ini, sekitar 4 bentuk ya. Jadi bentuknya hanya ada 4. Kita akan pelajari dulu semuanya dengan contoh soal yang pemahaman rumus. Nanti di bagian kedua nanti baru kita latihan soal UN, soal SBMPTN dan soal-soal dari luar negeri. Oke, pertama kita menyelesaikan bentuk A pangkat fx sama dengan B. A dan B ini konstanta ya. Jadi bisa min 2, bisa 2, ya. Bisa 3. Ya, kemudian B juga bilang konstanta. Nah, ini fx ini adalah fungsi dalam x, variabel. Tapi variabelnya tidak selalu x, bisa saja y, bisa saja a juga dan sebagainya. Nah, Anda sudah tahu ini disebut bilangan pokok. Ini disebut dengan eksponen atau pangkat. Keseluruhannya A pangkat fx ini disebut bilangan eksponen. Ya, atau bilangan berpangkat. Ya. Nah. Kenapa disebut persamaan eksponen? Karena yang tidak diketahui ada pada eksponen. Ya, x ya. Yang kita mau tentukan x di sini ada di eksponen. Nah, ini biasanya digunakan kalau Anda belajar nanti tentang radioaktivitas waktu paruh. Ya, waktu paruh itu aplikasinya. Di situ ada persamaan setengah pangkat berapa sama dengan setengah pangkat berapa. Kemudian ketika Anda berhubungan dengan bunga majemuk di bank, itu juga akan ada fungsi eksponen. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Bentuk pertama ini. Ya. Yang pertama jelas A dan B ini kita usahakan sehingga pangkatnya bilangan pokoknya sama. Ya. Maka biasanya B ini dirubah A pangkat berapa? B ini dirubah A pangkat berapa? Seandainya B tidak bisa dirubah jadi A pangkat berapa, tetapi keduanya bisa kita samakan dengan bilangan pokok yang lebih kecil, misalnya C, ya kita bikin C. Ini C pangkat berapa, ini C pangkat berapa. Konsepnya pokoknya bilangan pokoknya kita samakan. Ya, itu konsepnya. Sehingga kalau kita samakan misalnya B ini jadi A pangkat N, ya, jadi yang B ini jadi A pangkat N. Nah, maka sebelah kiri bilangan pokoknya A, sebelah kanan bilangan pokoknya juga A, sudah sama. Maka eksponennya bisa turun ya, menjadi fx sama dengan n. Ya, dan kalau eksponen turun itu maka persamaan eksponen akan berubah jadi persamaan biasa. Yang dimaksud persamaan biasa itu biasanya kalau nggak persamaan pangkat 1 atau disebut linear, kita bisa juga persamaan kuadrat. Ya, yang variabel pangkat x-nya pangkat 2 diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Ya, kalau nggak bisa pemfaktoran ya pakai rumus ABC. Seperti itu ya. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Semua contoh soal diambilkan dari buku ini, ya. Anda bisa baca di halaman 41 sampai dengan 50. Jadi buku ini bagus untuk belajar mandiri karena petunjuknya jelas gitu. Contoh soalnya jelas, satu demi satu, dan kemudian Anda bisa latihan, ya. Jadi tidak langsung ke yang susah. Seperti ini misalnya Anda soal 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 27. Berapa x-nya? Nah, ini kalau Anda lihat bentuknya kan, ini A, ini B. Ini yang fungsi x. Ya, bentuk pertama. Maka cara penyelesaiannya, bilangan pokoknya harus disamakan. Ini bilangan pokoknya 3, ini bilangan pokoknya 27. Maka 27 ini bisa kita rubah 3 pangkat berapa. Nah, Anda sudah tahu, kalau Anda pakai ini 27, Anda bagi 3. 9, bagi 3 lagi 3, dibagi 3 1, sampai 1 ya. Maka 27 itu sama dengan 3 pangkat 3.
Karena 3-nya ada 3. Ya, jadi 27 akan sama dengan 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3. Nah, begitu kan? Sudah itu, bilangan pokok sudah sama, maka eksponennya boleh turun. Eksponennya boleh turun. Sehingga sebelah kiri eksponennya 2x min 5, sebelah kanan eksponennya 3. Jadi persamaan biasa ini. X-nya pangkat 1. Ya, kalau X-nya pangkat 1 tinggal menyelesaikan ini. Supaya min 5-nya hilang, ini ditambah 5. Kalau di kiri ditambah 5, di kanan juga ditambah 5. Maka hasilnya adalah ini hilang. Ini jadi 2x sama dengan 3 tambah 5, 8. Begitu kan ya? Terus kalau mau ngitung x, berarti ini harus dibagi 2. Ini berarti kanan juga harus dibagi 2. Dengan demikian 2x bagi 2, x. 8 bagi 2, 4. Jadi x-nya sama dengan 4. Ya, sesederhana itu. Oke. Bentuk yang kedua, ya kan? Atau contoh yang kedua dulu. Kalau tadi kan persamaannya pangkat 1, ya. Kalau ini kan hasilnya pangkat 1. Bagaimana kalau pangkat 2? Ya, masih bentuk pertama. Ya, masih bentuk pertama ini. Oke. 2x kuadrat min 3x sama dengan 16. Kalau Anda lihat ini A, fx, ini B, ya, bilangan tetap. Maka bilangan pokoknya harus kita samakan. Ini 2 pangkat, ini juga 2 pangkat. 2 pangkat berapa sama dengan 16? Oke, Anda bagi 2 terus. 16 bagi 2, 8. Dibagi 2, 4. Dibagi 2, 2. Dibagi 2, 1. Jadi 16 itu 2-nya ada 4. 4 kali 2 pangkat 4. Berarti ini 2 pangkat 4. Bilangan pokok sudah sama. Maka eksponennya turun. Ini eksponennya x kuadrat dikurang 3x. Ini eksponennya 4. Nah, ini kalau Anda lihat persamaan biasa, persamaan kuadrat ini. Kenapa persamaan kuadrat? Karena pangkat paling tertinggi 2. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Ruas kanannya harus 0. Nah, supaya ruas kanannya 0, ini harus dikurangi 4. Berarti di sini juga harus dikurangi 4. Maka hasilnya adalah sebelah kiri menjadi x kuadrat min 3x min 4, sebelah kanan menjadi 0. Kemudian memfaktorkan, karena di sini koefisiennya 1, maka min 4 kita bagi. Ya toh? Min 4 itu berapa kali berapa? Kalau dijumlah hasilnya min 3. Ya, kalau dijumlah hasilnya min 3. Ya, maka Anda coba 4 dengan 1. 4 itu kan 4 kali 1. Ya. Tapi harus min, jadi salah satu min. Min 4 atau min 1. Nah, kita lihat hasilnya harus min 4. Ya, nggak bisa. Karena kalau ini min 4, ya. Oh, bisa deh, min 3 kan harus min 3 ya. Ini harus sama dengan min 3, sorry. Jadi benar, ini min 4. Nah, min 4 kali 1. Jadi pemfaktorannya adalah x min 4, ya, x min 4, x plus 1. Sama dengan 0. Ya, persamaan kuadrat, memfaktorkan. Jadi hasilnya adalah x min 4 sama dengan 0, atau x plus 1 sama dengan 0. Ya, Anda sudah tahu itu dari SMP ya. Jadi ini x-nya sama dengan 4, ini x-nya sama dengan min 1. Jadi ada dua jawaban, ya. Dua-duanya atau. Jadi kalau Anda pakai himpunan penyelesaian, ini himpunan penyelesaian, kalau diurut ya, min 1,4. Ini himpunan penyelesaiannya. Ya, masih bentuk yang pertama. Cuman ketika kita turunkan eksponennya, pangkatnya jadi pangkat 2. Persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut dengan bentuk yang kedua. Ya. Bagaimana kalau bentuknya sekarang? Kalau tadi kan ini hanya B, sekarang B pangkat GX. Jadi dua-duanya pangkatnya fungsi. Ya, penyelesaiannya sama. Pokoknya diusahakan supaya bilangan pokok A dengan bilangan pokok B ini sama. Bisa saja bilangan pokok B ini yang dijadikan A pangkat N misalnya. Sehingga sama kan? Atau mungkin yang A ini dirubah jadi B. B pangkat N. Ya toh? Nah, kalau sudah sama nanti kita turunkan saja pangkatnya. Ya. Kita turunkan pangkatnya. Tentu kalau kita turunkan pangkatnya nanti di sini ada bilangan berpangkat, ini bilangan eksponen dipangkatkan. Maka supaya keluar tinggal dikalikan pangkatnya. Eksponennya dikalikan. Jadi ini N kali GX. Ya, N kali GX. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat contoh soalnya ya biar jelas. 25 pangkat X plus 2, 5 pangkat 3X min 4. Kalau Anda lihat ini kedua-duanya bilangan berpangkat dan pangkatnya fungsi. Jadi memenuhi ini. Ya, ini memenuhi bentuk AFX sama dengan BGX.
bentuk yang kedua. Maka kita usahakan supaya bilangan pokoknya sama. Ini 25, ini 5. Ya kelihatannya 25 ini yang harus kita jadikan 5 pangkat berapa. Ya, 5 pangkat berapa sama dengan 25? Tentu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Yang sebelah kanan tetap. Ya. Nah, kemudian bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Jadi ini 5 pangkat 2 kali X plus 2. Ya, ini sebelah kanan tetap. Ini sudah sama. Ya, maka pangkatnya tinggal turun ya. Pangkatnya tinggal turun. Oke, pangkatnya turun ya. Saya salin lagi di sini ya. Pangkatnya turun jadi 2 kali X plus 2. Ya, ini sama dengan 3X kurang 4. Nah, kita dapatkan di sini persamaan biasa, linear ya, linear. Ya, tinggal kita kalikan kalau linear itu. 2 kali X, 2X. Tambah 2 kali 2, 4. Sama dengan 3X min 4. Nah. Cara menyelesaikan persamaan linear mudah kan? Kalau ini Anda pindahkan ke sana, ini Anda pindahkan ke sana ya. Atau kalau sulit, yang pertama begini. Ini hilangkan dulu 2X-nya. Ya, di sebelah kiri dihilangkan 2X-nya berarti dikurangi 2X. Berarti sebelah kanan juga dikurangi 2X, ya kan? Jumlahkan, ini hilang kan? Jadi ini 4 sama dengan 3X kurang 2X. X dikurang 4. Nah, sudah kebetulan X, berarti di sini harus min 4-nya hilang. Biasanya dipindahkan ke sini kan? X sama dengan 8. Tapi kalau Anda nggak suka ya ini tambahkan 4. Di ruas kiri juga harus tambah 4. Jadi ruas kiri jadi 8. Ini hilang. Jadi sama dengan X. Jadi X-nya sama dengan 8. Nah, ya. Seperti itu. X-nya sama dengan 8. Ya, jadi Anda lihat ya. Pangkatnya turun. Ini hasilnya. Ya. Kemudian dikalikan, ini hasilnya. Dihilangkan 2X, dikurang 2X, dikurang 2X, hasilnya ini. Kemudian min 4 ini harus hilang, ditambah 4, tambah 4, 8 sama dengan X sama dengan 8. Ya. Oke. Itu bentuk yang kedua. Ya. Sekarang bentuk yang ketiga. Ya, bentuk yang ketiga. Nah, ini. Bentuk yang ketiga ya. Ini. Ya, bentuknya begini. A kali P pangkat 2X, jadi bilangan eksponennya itu bilangan pokoknya P. Ini B, P pangkat X tambah C sama dengan 0. Ya. Nah, perhatikan P pangkat 2X ini apa? Ini akan sama dengan P pangkat X pangkat 2. Ya, karena pangkatnya dikalikan. Sama. Jadi kalau misalnya saya misalkan PX ini sama dengan U. Kalau misalnya saya misalkan PX ini U. Maka P pangkat 2X adalah U kuadrat. Ya, U kuadrat. Ya. Maka ini P pangkat 2X nanti sama dengan U kuadrat. Oke. Dan perhatikan, bilangan eksponen tidak pernah negatif. Dan tidak pernah 0. Selalu positif. Ya, jadi P pangkat X ini bilangan eksponen. Kalau hasilnya U, maka U-nya harus positif. Jadi nanti U-nya yang diambil harus yang positif. U yang negatif tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Nah, sekarang Anda substitusi U ini ke sini. Anda substitusi U ini. Maka ini jadi U kuadrat, ya toh? Ini akan jadi U kuadrat. Ini akan jadi U. Sehingga persamaannya adalah A U kuadrat tambah B kali U tambah C. Ini. A U kuadrat ditambah B U tambah C. Dan ini persamaan kuadrat. Pasti berbentuk persamaan kuadrat. Ya, jadi kalau substitusi ke persamaan ini pasti berbentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu U-nya ada 2. Nah, U yang diambil yang positif. Kalau dua-duanya positif, diambil dua-duanya positif. Tapi kalau dua-duanya negatif, berarti tidak ada jawab. Kalau yang satu positif U-nya, yang satu negatif, diambil yang positif. Ya, diambil yang positif. Ya. Nah, begitu Anda ambil yang positif, maka bentuknya menjadi PX sama dengan U. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. U-nya dijadikan P pangkat berapa? Nah, itu P pangkat berapa? Misalkan U ini P pangkat N. Maka X-nya ketemulah N. Tapi sekali lagi U-nya diambil yang positif. Yang negatif dibuang. Ya.
Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Oke, ini. 9 pangkat X plus 1 dikurang 28 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Anda lihat ini ada 3 pangkat X, ini ada 9. Nah, ini masih ada plus, jadi ini Anda hilangkan dulu. Ya, Anda sudah tahu kalau pangkatnya dijumlahkan itu artinya kali. Ya, Anda tahu dijumlahkan itu artinya kali. Ya, jadi ini artinya 9 pangkat X kali 9 pangkat 1. Begitu kan? Kalau kita kalikan kan pangkatnya dijumlahkan. Jadi kita ceraikan dulu supaya muncul 9 pangkat X ini. Ya, dikurang ini tetap 28 kali 3 pangkat X yang mau dimisalkan kan. Tambah 3 sama dengan 0. Terus perhatikan lagi 9 pangkat X ini adalah 3 pangkat X pangkat 2. Ya, perhatikan ya, ini 9 pangkat X itu, 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, begini. Ya, 3 pangkat 2 pangkat X. Ini kan dikalikan ini, 3 pangkat 2X kan. Ya, jadi kalau Anda tukar sebetulnya begini nih. Nah, boleh kan ditukar? Karena 2 kali X sama dengan X kali 2. Nah, jadi kalau ini nanti kita misalkan U, maka ini U kuadrat. Ya, jadi kalau kita misalkan 3 pangkat X itu sama dengan U, maka 9 pangkat X adalah U kuadrat. Ya, ini ya. Ingat U-nya harus positif. Ya. Nih, persamaannya kan sudah berubah menjadi ini kan. Nah, sekarang saya substitusi ya. Saya substitusi ini ke sini. 9 pangkat X jadi U kuadrat. Ini 9. Jadi 9 U kuadrat ini. Ini 9 U kuadrat ya. Ini 9 U kuadrat ini. 9 U kuadrat. 9 U kuadrat dikurang 28U ditambah 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat kan. Cuma masalahnya koefisiennya lebih dari 1, tapi 9. Ya, kalau Anda mau faktorkan selalu ini dikeluarkan kan, 1/9. Begini kan. Ini 9U, ini juga 9U. Sama dengan 0 ya. Ini berapa, ini berapa. Ya, kan ini 9. Terus bagaimana? Berapanya ini bagaimana? Kita kalikan. Ya, ini dengan ini kita kalikan. 3 kali 9. Ya toh? 27. Ya. 9 kita kalikan dengan 3, 27. Nah, 27 ini kita harus bagi dua bilangan. Ya toh? 27 ini kita harus bagi dua bilangan. Yang kalau dikalikan sama dengan 27. Ya. Jadi kalau dikalikan sama dengan 27. Tapi kalau dijumlahkan, dia harus sama dengan ini. Koefisien dari U harus min 28. Kalau dijumlahkan min 28. Kalau dikalikan 27. Ya, ini min 28 ya. Kalau dikalikan. Ini 27. Ya, Anda tahu plus itu, ini kan bilang 27 ini plus. Plus itu kan bisa plus kali plus atau min kali min. Nah, karena ini min, pasti ini min. Ya, ini pasti min, ini juga min. Ya, karena minnya gede 28. Anda sudah tahu 28 itu 27 tambah 1. Jadi ini min 27, ini min 1. Nah, kalau Anda kalikan kan min 27 kali min 1, 27. Kalau dijumlahkan min 27 dijumlahkan dengan min 1, hasilnya min 28. Jadi hasil pemfaktoran itu min 27 dan min 1. Ya. Begitu memfaktorkan kalau koefisiennya lebih dari 1 ya. Ini kan lebih dari 1. Ya, bukan 1 gitu ya. Jadi hasilnya ini min 27. Yang satu lagi ini ya. Min 1. Ya, pemfaktoran. Jadi ingat ya pemfaktoran tuh, ya. Kalau ini tidak 1 kita kalikan 27. 27 yang kita bagi. Bagilah 27 ini berapa kali berapa, kalau dijumlahkan sama dengan koefisien dari U. Dari sini hasilnya min 27 dan min 1. Oke. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya udah, ini harus sama dengan 0. Pertama ini yang 0. 9U min 27 sama dengan 0. 9U sama dengan 27. Maka U-nya sama dengan 3. Positif ya. Jadi memenuhi. Yang satu lagi,
9U kurang 1. 9U kurang 1 sama dengan 0. 9U sama dengan 1. U-nya 1/9. Ya. 1/9 itu 3 pangkat min 2. Ya, memenuhi juga. Lebih besar 0 ya. Memenuhi juga. Jadi ada 2 jawaban U-nya. Berarti X-nya juga ada 2. Ya. Setelah U ketemu, kita masukkan ke pemisalan kan. Di bintang ini. Kita masukkan di bintang. 3 pangkat X sama dengan U. Ya, jadi 3 pangkat X sama dengan U. Nah, U-nya berapa di sini? 3. Masukkan aja. 3 pangkat X sama dengan 3. Kan gitu ya. 3 pangkat X sama dengan 3. 3 itu kan 3 pangkat 1 ya. 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 1. Nah, bilangan pokoknya udah sama. 3 berarti X-nya sama dengan 1. Eksponennya turun. Nah, dapat. Yang sebelah kanan, U-nya 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama 3, berarti pangkatnya turun. Jadi X-nya sama dengan min 2. Nah, ini jawaban yang kedua. Jadi, himpunan penyelesaiannya ada 2 kan? Ya, himpunan penyelesaiannya himpunan yang beranggotakan min 2 dan 1. Nah, ya, bentuk ketiga. Nah, yang sering muncul di soal UN, SBMPTN itu adalah bentuk 1, 2, dan 3. Ya, hanya itu yang paling sering. Nah, tapi kadang-kadang muncul, udah pernah juga muncul bentuk yang keempat. Ya, pernah juga muncul bentuk yang keempat. Ya. Oke, bentuk yang keempat ya ini, bentuk terakhir ini ya. Ya, bentuk yang terakhir ini. Ya. Muncul seperti itu ya, bentuk yang terakhir. Jadi fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Ya. Bagaimana kalau seperti itu? Maka ini, jadi kalau kita bentuknya ini fx, ini juga fx eksponen. Pangkatnya aja yang beda, tapi pangkatnya semua fungsi. Maka ada 4 jawaban, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, fx ini sama dengan 1. Ya, karena 1 dipangkatkan berapa saja, hasilnya 1. Ya, 1 pangkat ini 1. Asal gx dan hx ini real. Real ya. Real itu artinya nyata, bilangan nyata, bukan bilangan yang ada imajiner ya. Imajiner itu misalnya akar min 1, akar min 2, nah, itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada akar negatif. Oke, yang pertama. Yang kedua, fx-nya sama dengan min 1. Boleh. Min 1 pangkat, min 1 pangkat. Tapi pangkatnya boleh dua-duanya ganjil. Kalau gx ini ganjil, hx ini ganjil, min 1 pangkat ganjil, min 1. Ini juga min 1. Atau dua-duanya genap. Jadi harus diuji nanti. Jawabannya harus diuji. Gx-nya harus genap, hx-nya harus genap. Kenapa? Min 1 pangkat genap 1, min 1 pangkat genap juga 1. Ya, itu. Yang ketiga, fx-nya 0. Karena 0 dipangkatkan berapa aja 0. Asal gx-nya positif. Dan hx juga harus positif. Ya, kenapa nggak boleh 0? 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Pangkat negatif nanti jadi seper. Ya, seper bilangan dipangkatkan 0 nggak ada itu. Ya. Jadi kalau ini pangkatnya negatif kan ya, asal gx dan hx dua-duanya 0. Karena 0 dipangkatkan negatif kan tidak boleh, misalnya 0 pangkat min 1. Itu kan artinya seper 0. Nah, seper 0 itu kan tak hingga, tidak terdefinisi ya. Ya, jadi nggak boleh. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat umum. Umumnya apa? Ya, kalau ini bilangan pokoknya udah sama, ya turunkan aja pangkatnya. Jadi gx sama dengan hx. Ini umum. Seperti itu ya. Jadi bentuk yang terakhir. Misalkan Anda ditanya, ya toh, ini salah satu soalnya yang pernah keluar di, saya lupa lagi di mana, SBMPTN, UMGM, lupa saya. Tentukan semua nilai X anggota real, ya, yang memenuhi X kuadrat tambah 1, ini juga X kuadrat tambah 1, ini pangkatnya X kuadrat plus 1, ini pangkatnya X kuadrat plus X plus 4. Persis bentuk tadi kan, ini Fx pangkat Gx, ya, ini Fx pangkat Hx. Persis seperti itu. Oke. Nah, kalau keluar itu ada 4 kan bentuknya. Ya. Yang pertama apa tadi? Fx-nya sama dengan 1. Ya toh?
Asal GX dan HX real. Ya, fx-nya sama dengan 1. Kita masukkan dulu. Fx adalah x kuadrat plus 1 ya. Fx-nya adalah x kuadrat plus 1. Ya. Jadi x kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Berarti x kuadratnya sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0. Ya. Ini. Ya, 0. Sekarang Anda periksa kalau x-nya 0. Real nggak ini? Kita periksa ya. Gx adalah x kuadrat plus 1. Kalau Anda masukkan 0, real ya. 0 tambah 1, pokoknya real. Ya. Kalau Anda masukkan ke hx, x kuadrat tambah x tambah 4, real juga. Ya. 0 tambah 0, 4, real. Ya. Yang tidak real itu ini, akar min 1. Ya. Akar min 3, itu real. Tidak real. Jadi kalau ada akar bilang ini tidak real. Kalau akar 1 real, akar 1 real, akar 3 real. Ya, ini real ini. Jadi Anda cari ya. Jadi umumnya sih rata-rata real, umumnya. Oke, yang pertama udah dapat ya, x-nya sama dengan 0. Yang kedua, apa tadi? Fx sama dengan min 1. Ya. Asal keduanya ganjil atau keduanya genap ya. Jadi keduanya ganjil atau keduanya genap. Ya, keduanya itu maksudnya ini, pangkatnya ini. X kuadrat plus 1 harus ganjil, X kuadrat tambah X plus 4 harus ganjil. Atau X kuadrat plus 1 genap, X kuadrat plus X plus 4 genap. Jadi tidak boleh genap ganjil sama ganjil genap, tidak boleh. Ya, tidak memenuhi. Oke, kita masukkan Fx sama dengan min 1. Fx-nya itu apa? X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Jadi X kuadrat plus 1 sama dengan min 1. Jadi X kuadratnya sama dengan min 2. Nah, Anda lihat, bilangan dikuadratkan kan selalu positif atau 0. Ini min, berarti tidak memenuhi. Ya. Ini yang kita bilang tidak real itu ya. Ini X-nya sama dengan plus minus akar min 2. Nah, ini tidak real ini. Jadi ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi tidak ada jawaban ya. Tidak ada jawaban. Jadi nomor 2 ini tidak ada jawaban. Ya. Oke, yang ketiga sekarang. Ya, yang ketiga. Apa yang ketiga? Fx sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu Fx sama dengan 0. Asal dua-duanya positif. Asal Gx dan Hx positif. Jadi Fx ini sama dengan 0. Asal X kuadrat plus 1 positif. X kuadrat plus X plus 4 positif. Diuji nanti ya. X-nya diuji. Diuji di sini. Oke. Fx itu apa? X kuadrat tambah 1. X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan min 1. Ah, tidak real lagi nih ya. Tidak real lagi. Jadi tidak memenuhi. Ya, tidak ada yang memenuhi. Jadi bentuk ketiga tidak menghasilkan jawaban. Ya. Jadi hanya baru satu jawaban kita ya. Baru ini ya. Jawabannya baru ini. X sama dengan 0. Yang kedua gagal, yang ketiga gagal. Ya. Yang keempat sekarang. Yang keempat itu umum. Nah, umum tidak ada persyaratan kalau umum ya. Umumnya yaitu apa? Karena ini bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya turun. Nah, pangkat sebelah kiri X kuadrat tambah 1. Pangkat sebelah kanan X kuadrat plus X plus 4. Nah, begini ya. Oke. Sekarang X kuadratnya jelas hilang ini. Ini persamaan linear jadi ya, bukan persamaan kuadrat ya. Supaya dapat X, maka 4 ini harus hilang. Maka kita kurangi 4 di sebelah kanan, dikurangi 4 di sebelah kiri. Oke. 1 dikurang 4, min 3. Ini hilang. Sisa X. Jadi X-nya sama dengan min 3. Nah, jadi hanya ada 2 jawaban ya, himpunan penyelesaiannya. Hanya ada 2. Yang tadi 0, yang ini min 3. Nah, begini. Inilah jawabannya. Jadi hanya ada 2. Kita dapatkan dari bentuk pertama dan bentuk keempat. Ya. Seperti itu.
Ya, jadi kalau kita ulang lagi, bentuk pertama itu fx-nya sama dengan 1. Ya, asal dua-duanya real. Kita dapat x kuadrat tambah 1, dapatlah x0. Dan ternyata x0 kalau kita masukkan di gx, real. Kita masukkan di hx juga real. Jadi x sama dengan 0 jawaban. Kemudian yang kedua, fx-nya sama dengan min 1. Syaratnya keduanya fx ganjil, gx genap. Ya, keduanya ganjil, fx dan gx ganjil. Satu lagi fx dan gx genap. Kalau ganjil genap nggak boleh. Oke, kita masukkan fx itu adalah x kuadrat tambah 1 min 1, dapat x kuadrat min 2. X kuadrat tidak bisa negatif, tidak real, tidak memenuhi. Gagal. Nomor 3, fx sama dengan 0. Dapat juga tidak real. Gagal. Baru yang keempat, persamaan umum. Ya, kalau bilangan pokoknya udah sama, maka pangkatnya tinggal turun. Kita dapat jawabannya min 3. Ya, beginilah bentuk-bentuk menyelesaikan persamaan eksponen. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Nah, kalau Anda sudah paham bentuk-bentuknya ini dengan baik, maka Anda siap untuk membuat soal UN, SBMPTN, dan soal-soal luar negeri. Kita akan ke sana nanti pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi, kalau Anda suka, silakan Anda subscribe, like, dan beri komen, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi berikutnya, dan juga supaya kita lebih bersemangat untuk menyediakan pembelajaran yang mudah Anda pahami. Terima kasih. Salam dari saya, Marten Kaninan.